Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi proxy menggunakan Squid 3 di Debian 8. Kita lihat terlebih dahulu di topologi. Di sini PC admin sebagai laptop saya yang terhubung dengan internet akan men-share internet ke PC router dengan network 192.168.137.0/24. Kemudian PC router yang terhubung dengan laptop klien dengan network 172.168.10.0/28, di mana PC router ini akan saya konfigurasi proxy menggunakan Squid 3 di Debian 8. Kemudian untuk laptop klien saya menggunakan Windows 7 sebagai sistem operasinya. Sebelum kita memulai konfigurasi proxy, saya akan menjelaskan apa yang akan saya konfigurasi. Di sini saya akan membuat proxy secara manual. Proxy manual di sini maksudnya adalah kita harus mengkonfigurasi atau memasukkan IP address router di web browser klien. Kemudian saya akan membuat login untuk proxy dengan user ID, kemudian dengan password proxy. Dan selanjutnya saya akan memblokir situs www.debian.org dan www.redhat.org. Langsung saja kita memulai konfigurasinya. Di sini kita lihat terlebih dahulu networknya. Adapter 1 ini yang terhubung dengan laptop menggunakan host only adapter. Kemudian adapter 2 di router yang terhubung dengan Windows 7 menggunakan internal network. Kemudian di Windows 7-nya, di sini saya menggunakan internal network untuk terhubung dengan router. Kita tunggu sebentar proses bootingnya. Ya, sebelum kita memulai konfigurasi proxy, kita share terlebih dahulu internet untuk klien. Yang pertama kita lakukan adalah mengkonfigurasi rule if tables di etc rc.local. Kita konfigurasi if tables seperti ini. If tables min t nat min a post routing min s, yaitu sebagai sumbernya network yang terhubung dengan PC admin, yaitu 192.168.137.0/24. Kemudian destination ke network mana saja, kemudian min j mas query. Kemudian kita save dengan menekan Ctrl O, Enter Ctrl X. Lalu kita konfigurasi atau kita buka baris di nano/etc
cdl.conf. Kita buka baris NAND IPv4 IP forward yang ini, kemudian simpan. Nah, selanjutnya kita konfigurasi resolve. Kita tambahkan search google.com dan kemudian name servernya 8, kemudian save, dan kemudian kita reboot. Begitu juga di klien, kita reboot terlebih dahulu. Ya, di sini terlihat bahwa kita belum dapat mengakses internet di klien. Kita lihat terlebih dahulu. Kita tes koneksi internet di router. Ya, ternyata router sudah connect. Kita hanya tinggal mengkonfigurasi agar laptop klien dapat terhubung dengan internet. Ya, di sini kita sudah bisa mengakses internet di klien. Ya, langsung saja kita memulai konfigurasi proxy di Debian 8. Pertama kita lakukan adalah menginstal pakai aplikasi Squid 3. Kita tunggu proses instalasinya dan kemudian kita konfigurasi file squid.conf. Kemudian kita cari kata complete this line. Nah, kemudian kita buka baris ini.
Kita hapus pagarnya. Dan selanjutnya kita hapus kata uncomment and complete this line. Kemudian kita ganti dengan /url usr /lib /squid3 /nts /basic _ntsa out. Dan kemudian kita buat role ACL untuk login. Kemudian kita konfigurasi ACL untuk situs yang akan kita blokir. Di sini saya akan membuat file yang di dalamnya terdapat situs-situs dengan nama filenya yaitu URL. Dan kemudian kita tulis http:/access deny URL. Deny di sini maksudnya adalah kita akan memblokir situs-situs yang ada di file URL. Dan selanjutnya kita tuliskan http access allow login. Dan perlu diperhatikan di sini bahwa kita harus mengkonfigurasi atau menulis rule ACL URL DST domain di bawah rule ACL login proxy out required. Nah, kemudian kita cari kata insert your. Dan di sini kita buat rule ACL untuk jaringan kita. Saya di sini menggunakan nama jaringan saya sebagai jaringan. Anda bisa menulis selain kata jaringan. Kemudian tuliskan network yang terhubung dengan klien. Nah, kemudian tulis http akses kalau jaringan. Dan selanjutnya kita cari kata http access deny all. Kemudian kita tutup. Dan selanjutnya kita simpan dengan menekan Ctrl O, Enter Ctrl X. Nah, kemudian kita buat file URL di etc squid3 URL. Kemudian kita tuliskan situs-situs yang akan kita blokir. Di sini saya akan memblokir situs debian.org dan redhat.org. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita stop service squid. Agar kita dapat membuat swap directory untuk squid3. Kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, selanjutnya kita buat swap directory dengan menekan perintah seperti ini, squid3 -z.
Ya, di sini terdapat kesalahan di baris 1211 di file etc squid 3 squid.conf. Ya, ternyata saya kurang dengan huruf S. Ya, sekilas informasi bahwa kita dapat mencari baris dengan menekan Shift Ctrl Min, kemudian tuliskan nomor yang akan kita cari, misalnya 12. Ya, kita langsung tertuju ke baris 12. Kemudian kita simpan. Dan selanjutnya kita ulang squid 3 min z, dan kemudian kita sudah mengkonfigurasi swap directory untuk squid. Kemudian kita buat user di sini saya menggunakan user login, kemudian password proxy, dan selanjutnya kita restart service squid. Dan selanjutnya kita tes di klien. Kita buka web browser klien, kemudian kita isi terlebih dahulu IP address router. Di sini saya memiliki IP address 172.168.10.1. Kemudian port saya gunakan 3128. Kemudian oke. Dan kemudian kita coba dengan debian.org. Ya, di sini kita masuk dengan user login, kemudian dengan password proxy. Dan kemudian kita coba situs redhat.org. Nah, situs redhat.org sudah terblokir. Sedikit informasi bahwa kita dapat mengubah kata ini. Di sini saya sudah mengubahnya. Cara mengubahnya yaitu dengan masuk ke file nano/usr share squid 3 errors. Perlu diperhatikan bahwa dalam menulis perintah ini kita harus memerhatikan huruf kapitalnya. Dan di sini sudah saya ganti terlebih dahulu kata-katanya. Di sini detailnya sudah saya ganti, halaman diblokir. Detail ini terdapat di sini, ya, halaman diblokir. Kemudian kita dapat menggantinya, misalnya situs diblokir. Dan selanjutnya untuk yang ini, kata-kata ini dapat kita ganti. Kita cari ya ini. Misalnya kita ganti dengan halaman web ini diblokir. Kemudian untuk kata maaf di sini
dapat kita ganti di sini. Misalnya kita ganti dengan misalnya webpack. Webpack ini saya blokir. Kemudian kita simpan, kita restart Squid. Kita tunggu sebentar proses restartnya. Dan kemudian kita restart webpack di klien, dan sudah kelihatan bahwa kita sudah mengganti kata-kata di web klien. Dan selanjutnya, sekedar informasi, kita dapat mengubah webmaster di sini dengan nama Anda atau email Anda dengan cara masuk ke file squid.conf, kemudian cari kata ch_mgr, kemudian hapus tanda pagar. Nah, kemudian webmaster di sini dapat kita ganti dengan email atau nama. Di sini saya menggunakan email saya. Kemudian kita simpan, dan kemudian kita restart service Squid. Kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, kemudian kita dapat restart webpack di klien, dan sudah kelihatan di sini sudah terganti dengan email saya. Ya. Dan sekian, terima kasih. Dan inilah tutorial konfigurasi proxy dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.